Pernah terpikirkan oleh kalian, kenapa ada seller penjual di online itu bisa menjual produk dengan harga yang murah-murah? Tenang aja, kalian menemukan video yang tepat, karena gue akan memberitahu kalian apa alasan kenapa ada seller yang bisa menjual produk lebih murah daripada kalian. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Rio Gandhi. Sekarang jam 4:30 subuh teman-teman, dimana gue syuting video ini. Dan teman-teman, karena video ini bakal seru banget, gue akan kasih tau kalian kenapa sih banyak seller online itu bisa menjual harga lebih murah-murah. Tapi ini pembahasannya cukup serius teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Gue yakin kalian semua yang menonton video ini adalah orang yang penasaran banget. Ya, kamu kepo ya. Hahaha. Tapi itu wajar, karena terkadang kita bingung kenapa harga jual di online itu bisa murah-murah. Yes, itu adalah pikiran para seller, customer, dan juga orang-orang yang mendengar bahwa harga jual di online itu lebih murah. Namun, kenapa bisa seperti itu? Harga jual di online itu bisa murah, tentu saja karena ada faktor di mana mereka tidak perlu membayar yang biasanya lebih besar daripada di offline. Yang pertama, tidak perlu membayar sewa tempat usaha. Yang kedua, tidak membayar listrik tambahan. Dan yang ketiga, tidak perlu gaji karyawan untuk jaga toko. Namun, apakah hanya itu? Memang betul di mana banyak seller yang bisa menjual dengan harga lebih murah karena tidak membuka toko, di mana udah pasti akan ngekat yang namanya modal. Jadi kayak lebih hemat lah. Wajar-wajar aja makanya mereka itu bisa menjual harga yang murah-murah. Namun, kalian tahu gak sih, ada sisi gelap di balik itu semua kenapa mereka bisa menjual harga murah-murah. Kalian merasa kalian bisa melawan harga jual mereka. Dan kalian juga harus mengetahui bahwa ini adalah sisi gelap penjual di online. Dan gue yakin banget di video ini akan menjadi pembahasan yang seru banget dan gak pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Karena ini adalah, ya, sisi gelap dari penjual di online lah. Dan kalian harus mengetahuinya. Baik kalian yang adalah seller jualan online, dan gue tahu banget rata-rata penonton gue adalah seller jualan di online. Kalian harus mengetahui hal ini. Chapter 1, Family Business. Tentu saja kalian akan kalah dengan mereka yang sudah berjualan dari turunan orang tua. Kalian akan sangat sulit melawan mereka kecuali kalian punya modal yang sangat-sangat besar. Bisnis keluarga sendiri ini sulit dilawan karena orang tua mereka sudah menjalani bisnis ini lebih dulu. Bisa dibilang 10-20 tahun yang lalu, yang berarti sebelum online shop itu ada. Tentu saja dari segi stok, harga, cashback, rewards akan lebih mudah mereka dapatkan, dan reseller mereka juga sudah banyak. Akan sulit buat kamu yang mau melawan mereka, karena kamu dan gua adalah new generation. Ya, dimana kita ini tidak meneruskan bisnis dari orang tua, kita memulai bisnisnya sendiri dari nol, jadi otomatis kita akan lebih sulit untuk melawan mereka. Yang tadi gue bilang, mereka udah start 10-20 tahun lebih awal daripada kita. Dari segi reseller sudah pasti kalah, dari segi pengambilan barang juga sudah kalah, dan tentu saja dari segi kepercayaan dari brand atau distributor untuk memberikan harga mereka, itu udah pasti kita kalah. Mereka yang mengambil barang dari pabrik atau brand sudah pasti lebih besar kuantitinya dibandingkan kalian. Tentu kalian bisa melawannya kalau punya modal. Namun apakah perputaran kamu secepat mereka? Dimana mereka 10-20 tahun lebih awal memulai bisnisnya. Karena gua adalah orang yang memulai bisnis jualan online bukan dari orang tua. Dan orang tua gua tidak menurunkan bisnis apapun kepada gua termasuk modal. Namun gue sangat-sangat happy karena gue bisa menjalani semuanya ini sendiri. Dan ya hasil kerja keras gue sendiri. Tapi kalian juga harus tahu bahwa dari harga jual gua ini tentu saja gue tidak bisa mengalahkan mereka. Kembali lagi, gua ini new generation. Makanya gua sendiri ini benar-benar harus teliti banget dan jeli banget untuk menemukan produk yang cocok banget untuk gua jualin. Jadi walaupun red ocean atau mungkin gue cari produk yang gak red ocean, tapi gue masih bisa menjual produknya dan masih bisa cuan dari produk tersebut. Karena gue tahu kalau gue memaksakan diri untuk menjual produk yang mereka jual yang dimana gue udah kalah, gue nekat. Udah pasti gue kalah itu. Dan market akan ke dia semua, bukan ke gua. Di market red ocean itu sudah ada raja, sudah ada kingnya. Mereka-mereka yang sudah family business yang sudah lebih duluan, puluhan tahun lebih awal daripada kita. Kalau lu masih mau nekat untuk menjual produk mereka, lu bener-bener, gua nggak tahu mau ngomong apa. Intinya gua salut sama kalian. Yang ada lu akan ngebakar uang ads itu gede banget. Chapter 2, Foreign People. Kamu berpikir seller di Indonesia itu banyak orang Indonesia? Haha, pada kenyataannya banyak yang orang luar negeri berjualan di sini. Tentu saja mereka adalah orang-orang hebat yang mempunyai kenalan di negara mereka untuk berjualan di sini. Tentu saja dari segi channel mereka sudah bisa mengalahkan kalian.
Dan satu lagi, mereka membawa produk negeri mereka untuk dijual di sini. Sehingga banyak yang peminat untuk membeli produk tersebut, membuat toko mereka mendapatkan orderan lebih banyak dan harganya lebih murah. Kamu ingin mengikuti harga jual mereka. Kamu ingin mengikuti produk yang mereka jual. Teman-teman, tolong sadar. Mereka itu menjual produk di negara mereka sendiri, produk dari negara mereka sendiri. Sudah pasti mereka akan lebih menguasai dari segi bahasa, terus cara berbicara, negosiasi, dan juga channel-channelnya mereka akan jauh lebih besar. Ya, jadi udah pasti kita akan kalah untuk menjual produk mereka. Dan inilah kenyataan di mana udah banyak banget orang luar negeri yang buka toko di Indonesia dan mereka ini benar-benar omsetnya gede-gede. Makanya gue tanya, apakah kamu yakin untuk bisa mendapatkan harga modal lebih rendah daripada mereka? Ingat, mereka adalah orang lokal di negara mereka walaupun mereka berjualan di sini. Ya tentu saja kalian bisa aja sih menjual produk yang mereka jual, kalian ambil barangnya dari negara mereka, kalian jual di sini untuk mendapatkan harga lebih murah. Namun, apakah channel kalian dan modal kalian sebesar itu untuk mengambil produk di negara mereka untuk dijual di sini? Nah, teman-teman, itu adalah sisi gelap kenapa ada seller di online yang bisa menjual produk lebih murah. Sebenarnya ada lagi sisi gelap yang pengen gue bahas. Namun, gue merasa kayaknya belum tentu video ini bisa meledak. Namun, kalau misalnya video ini bisa menembus 10.000 views, gue akan buatin lagi teman-teman video seperti ini di mana gue akan ngebahas mengenai sisi gelap dari seller online shop. Tentu saja nggak cuma soal harga-harga murah. Ada banyak pembahasan lain yang mengenai sisi gelap dari online bisnis ini. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan share video ini supaya lebih cepat mendapatkan 10.000 views dan gue akan buatin videonya untuk sisi gelap online shop lagi. Ya, bisa dibilang gue pengen melihat antusias kalian. Kalian ini merasa penasaran nggak nih kalau gue ngebahas hal-hal seperti ini? Karena ini lumayan sisi gelap sih, dark side dari seller online atau e-commerce. So teman-teman, jadi apakah kalian merasa kalian ini adalah orang atau seller yang bisa melawan family business atau foreign people? Coba komen di bawah. Dan apakah menurut kalian yang gue omongin ini ada benarnya? Atau mungkin kalian sudah ada pernah kenalan sama orang yang mereka ini orang luar negeri? Atau mungkin yang udah family business? Atau mungkin sekitaran kalian yang kalian lihat dan mereka ini udah gede-gede, online shopnya gede-gede, padahal mereka udah turun-turunan. Ya, bisnis turunan, family business. Dan kira-kira menurut kalian gue akan bahas apa lagi? Kalian komen aja. Kalau misalkan punya request, silahkan komen. Dan silahkan ditonton video-video gue yang lain, karena gue udah banyak banget ngebahas soal tips and tricks soal jualan online. Walaupun ada video seperti ini, bukan berarti gue memutuskan semangat kalian. Kalian harus tetap semangat, karena sampai hari ini jualan online masih gede banget. Meskipun kalian adalah toko baru, tetap masih bisa jualan di online. Semangat terus teman-teman. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman di sini. Semoga kalian mendapatkan insight baru dan pengalaman baru. Kalau misalnya ingin join grup Telegram gue, silahkan join. Link di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gue bisa ke nomor yang ini. Nomor ini teman-teman ya, itu khusus untuk pertanyaan jasa konsultan dan kelas offline aja. Oke guys, that's it, segitu aja. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.